Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida TPI, Anida MNC, mudah-mudahan saja langkah kalian, langkah kita semua datang ke tempat ini Allah ridha dan Allah berikan kita satu kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita dapat bersua kembali dalam sebuah acara nikmatnya sedekah. Semoga acara ini banyak bermanfaat untuk kita semua, untuk Indonesia dan untuk umat muslim dimanapun saja berada. Dan pagi ini kita akan mengkaji satu kajian hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih mengkaji bab sabar. Dan pastinya bab sabar ini senantiasa kita tunggu karena dalam permasalahan hidup yang kita hadapi kita harus memiliki satu kekuatan dan kekuatan itu adalah sabar. Sebagaimana para jamaah haji yang sudah mulai berdatangan ke Indonesia, mungkin ketika melaksanakan ibadah haji mereka mendapatkan satu tarbiyah langsung dari Allah bagaimana menjalani semua spiritual ibadah haji itu dengan kesabaran. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya jemaah-jemaah haji Indonesia khususnya kita ucapkan selamat, semoga menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendoakan insyaallah tahun depan kita pun mampu dan bisa berangkat haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti Anda pun bisa berinteraktif dengan kami di line telepon 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Dan untuk membawa berkahnya kajian kita pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan baca suratul Fatihah atau Ummul Kitab. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semua guru-guru yang mengajar kita semua Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya tentang sabar. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Albar, mudah-mudahan Ustaz Albar bisa pergi umroh bulan Maret 2011 bersama istri ya, yang baru. Ya. Masih belum nikah toh? Iya belum. Pemirsa jika ada yang punya anak perempuan, ya hafizah 30 juz, mau kemana Ustaz? Ustaz Albar nih lagi mencari jodohnya. Ya mudah-mudahan dapat yang solehah dan hafizah agar lahir dari Ustadz Albar anak-anak keturunan yang soleh-soleha lagi penghafal Al-Quran. Saya udah ngasih resepnya ke Ustadz Albar. Resepnya gampang, pindah aja ke kampung Ketapang. Ya, lalu menjadi pengasuh santri putri. Nah, nanti begitu mateng petik dah. Gitu. Ya, nggak apa-apa, orang wali santri pasti senang kalau calon jodohnya anaknya adalah Ustadz Albar, insya Allah. Kita doain dah. Mudah-mudahan yang sabar Ustadz ya sebelum dapat istri ya. Pemirsa, saya sering bercanda mau Ustadz Albar udah saya anggap ada sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian sabar ya. Emang sabar nih Masya Allah. Sabar, ikhlas, redo nih satu renceng nih. Syukur gitu ya. Nah babnya udah kita dari awal udah geber tuh. Saat emang nih masalah. Barang kita dicuri. Okay? Yang nyuri ketemu. Ada kesempatan nih ngegebukin, mukul, Nah di sini nih apakah termasuk orang yang sabar, orang yang ikhlas? Tergantung perlakuan berikutnya deh. Ada orang yang ketipu. Lalu memang ada ungkapan gini, ya kita serahkan aja ke hukum. Tapi kita orang yang persoalan pribadi lah ini ya, bukan persoalan negara. Persoalan pribadi yang kira-kira ada kesempatan kita menukar dengan jannah. Sebenarnya sih kesempatan gitu. Kalau buat saya kan guru banyak, boleh milih pendapat guru yang lain. Kalau saya mah ya kalau emang ada yang menipu namanya ngambil kotoran kita. Ya ngambil dosa kita.
Kalau emangnya duit ini bukan dari kita, ya kita kan nggak pernah akan merasa kehilangan karena tidak pernah merasa memiliki gitu. Nah terus kemudian ketika kita punya ruko atau rumah terbakar misalnya, terus bagaimana tingkat kesabaran kita? Apakah kita redo pindah ke rumah yang lebih kecil, ke kontrakan, hilang dulu misalkan beberapa saat manisnya harta yang Allah berikan. Nah bila mana Allah lihat kita redo, Allah akan memberi 2, 3, 4, 5, 6 hingga lipatan yang tidak terhingga. Dan memang kadang-kadang kita suka nggak adil sama Allah. Bukan suka nggak adil sih, sering nggak adil gitu. Allah ngasih puluhan tahun misalkan kita kerja. Gara-gara di PHK hari itu kita jadi meradang gitu. Marah-marah. Biasanya ada duit, hari itu nggak ada duit. Wih, kita malah mencari yang lain. Kita malah mencari bantuan manusia, bukan bantuan Allah. Padahal biasanya Allah mencukupi. Ini Allah sekedar sekali-kali nih gitu. Makanya para wali santri yang hari ini kebetulan melihat, wali murid dari I'dad Darul Quran, di pesantren model yang baru nih yang saya bikin yang namanya I'dad, yang khusus buat takhusus ngapal Quran dan belajar bahasa. Saya sempat bercanda sama para ustadz, sama istri saya bilang, sekali-kali malah bilang sama santri, mulai minggu depan tidak ada lagi jatah makanan sama sekali. Kalau kalian tidak bangun malam, tidak berdoa, nggak tahulah bagaimana kalian bisa makan. Nah, patut juga kita mengajarkan seperti itu. Nah ketika mereka tidak makan, sabar nggak? Apakah akan menuntut haknya? Padahal itu juga adalah pelajaran buat mereka. Atau kayak gimana gitu? Kemarin ada pengelola rumah tahfiz ya, Haji Yos dari Garut. Ngobrol dengan saya dan saya beritahu gitu. Ji, kalau antum sudah bisa membuat para santri menjadi mandiri, masak sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri. Coba jajal tahap yang berikutnya, beritahu santri. Minggu depan, sorry nih, nggak ada jatah nggak ada anggaran buat makan. Coba kamu sekalian minta makan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lihat. Karena keajaiban sabar, keajaiban syukur hanya bisa kemudian kita dapatkan bila mana kita kemudian dihidangkan kejadian lalu bersabar. Ketika dihidangkan kejadian lalu bersyukur. Kalau masih teori maji, kalau masih perlombaan namanya belum dapat piala gitu. Begitu nanti kita melewati perlombaan di akhir baru dapat pialanya. Nah menyimak kembali sebentar kepada yang kemarin. Kita bahas hari Rabu yang lalu. Kalau Rasulullah SAW kepada seorang perempuan ya yang datang kepada Rasulullah yang menderita penyakit. Apa kata Rasulullah? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiyak. Kalau engkau suka sih ya aku doain. Tapi kalau engkau mau bersabar, walakil jannah. Buat kamu surga. Saya punya teman ya, sorry nih buat MNC saya terpaksa nyebut merek. Suatu saat itu hilang dia punya mobil Kijang. Pas itu si maling tuh udah di depan. Dia kemudian kejar, nggak kekejar. Sejurus dia pengen lapor kepada polisi. Itu kan hak dia. Lapor dia itu hak dia, itu adil namanya. Tapi kemudian sejurus lagi bilang, kapan lagi saya belajar ikhlas ya? Masya Allah Pak. Mama masih ingat ya, Mas Eka, Mbak Betty. Apa yang terjadi? Itu rumah masih ngontrak. Dia memilih mengikhlaskan karena Allah, lalu dia sujud, dia bilang, saya mau tuker nih Allah. Saya mau tuker. Saya tidak tahu apa yang akan kau hadiahkan kepada kami, tapi saya mau ikhlas. Saya mau sabar, saya mau bersyukur saja. Yang kau ambil bukan nyawa anak saya, bukan nyawa saya, bukan nyawa istri saya. Lah, apa yang kemudian Allah hadiahkan buat dia? Yang Allah hadiahkan buat dia adalah jannah. Jannah dalam bentuk dunianya gimana? Allah karim, di tahun itu Allah ganti dia dengan 2 mobil. Kijang juga sama sedan. Lalu Allah ganti lagi dengan bentuk apa? Dia punya rumah yang tidak lagi sewa. Lalu kemudian bersama-sama saya mendirikan perguruan tinggi ilmu komputer
di daerah Durensawit, Buaran. Subhanallah. Sabar. Ternyata tidak semua orang tuh dikasih anugerah. Anugerah apa? Anugerah segala kejadian. Jadi ketika bapak dan ibu punya kejadian, kesempatan nih kita tukar gitu. Seperti apa dan bagaimana pembahasan lebih lanjutnya, insya Allah kita akan bahas setelah yang berikut ini. Baik, alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Terima kasih masih bersama saya atas izin Allah. Doa kami buat semua pemirsa yang baru pulang dari Tanah Suci. Semoga Allah berikan haji yang mabrur dan bisa kembali lagi ke Tanah Suci persis seperti doa ketika tawaf, ya. Minta kembali dan minta kembali. 1000 kali kita bilang bahwa nggak usah pergi haji lagi lah buat yang udah pernah pergi haji. Tapi kalau Allah menghendaki, siapa juga yang bisa menolak. Mungkin ada kehendak Allah di balik berangkatnya haji dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang belum pernah ke Tanah Suci, kalau melihat, mendengar, tahu ada orang baru pulang dari Tanah Suci, datang ke dia. Ya, kepercayaan orang Betawi mah 40 hari malaikatnya masih nempel. Ya, sama Sukabumi sama ya. Jadi samperin, ya paling tidak silaturahim lah, ya. Ya, paling tidak dapat apa coba? Dapat korma, air zam-zam, dapat apa lagi? Kacang, dapat apa lagi? Doa, betul, dapat doa. Subhanallah, mudah-mudahan juga seluruh jemaah haji terpelihara nih sholat berjamaahnya. Karena biasanya gamis masih nempel 40 hari aja emang. Gamis, sorban, udeng-udeng. Ya. Tapi begitu udah 40 hari, kendor banyak akhirnya. Saya pernah juga diceritakan oleh Kiai Fahruri ya dari Majelis Bani Adam di Boyolali. Ada orang yang marah-marah katanya. Minta dipulangin hajinya. Jadi minta dipulangin gelar hajinya. Mau ulangin gelar haji. Jadi dia cerita habis dari Tanah Suci malah habis-habisan. Malah buang kerut. Lalu dia menduga ini gara-gara dia pergi haji. Makanya dia mau pergi lagi haji sekali lagi. Lalu kemudian mau mulangin haji itu sama Allah. Sampai kayak gitu saya bilang apa ya ada gitu. Tapi ternyata emang ada ya kan macam-macam. Nah lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak yang tertipu untuk kemudian akhirnya dia tidak jadi berangkat haji. Banyak yang kemudian menanggung malu, menanggung aib, tidak bisa. Ya mungkin gini, orang-orang akan mengatakan gini, Ustadz sih nggak ngalamin. Orang udah pada tahu, orang tua udah pada tahu, tiba-tiba kemudian tidak jadi berangkat. Lah justru karena saya ngalamin juga, saya ngasih tahu. Ternyata indah betul. Ini kan ada banyak nih jemaah haji yang Masya Allah ada 80 orang yang gak berangkat. Itu yang saya tahu aja tuh. Karena duitnya gak tahu gimana ceritanya lah pokoknya apakah visanya atau gak berangkat. Nah pada saat itu saya bilang ujian terhidang. Makanan itu terhidang. Ketika makanan terhidang, apakah kita makan atau kita biarkan? Harusnya kita makan. Sehingga kita kemudian mendapatkan manisnya betul-betul itu bersabar. Aneh sih bersabar, tapi ini penjarain orangnya. Boleh gak menjarain orangnya? Oh boleh banget, yang gak boleh kalimatnya. Kalimatnya ada nada marah kan? Ketika ada nada marah ini yang kemudian ada setan di sana. Kalau nggak ngomongin gini aja, ya aneh sih buat ngasih pelajaran dia. Mudah-mudahan dia. Kalau itu sih masih rada, insya Allah lah. Tapi kalau aneh sih sabar, tapi ya. Aneh langsung telepon itu. Ya itu mana namanya. Ya kayak ibu-ibu lah. Ikhlas Pak Ustadz. Tapi mudah-mudahan ketabrak deh. Itu malah bukan ikhlas. Biarin. Gue tungguin di akhirat. Ya ente ngurusin diri ente aja gak bisa. Menungguin orang lain. Baik kita teruskan hadisnya. Ini hadisnya menarik semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat ya. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Sa'id ya dan Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu."
Ini hadisnya udah tahu nih kita artinya. Muslim manapun yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun duka cita, termasuk ya tertusuk duri, niscaya Allah akan menebus dosanya dengan sesuatu yang menimpanya itu. Masya Allah. Abu Darda dah, kalau di kalangan sahabat yang terkenal tuh Abu Darda. Masya Allah. Walaupun kemudian saya pun mendengar kalam yang lain bahwa bersyukur di saat sehat lebih utama daripada bersabar di kala sakit. Wallahu a'lam bishawab, karena Rasulullah kan ngomongnya lain-lain kalau sama orang yang misalkan dia tidak sayang sama istrinya, lalu ada pertanyaan laki-laki siapa sih yang paling baik di mata Allah? Lalu Rasulullah dibisikkan oleh Jibril sehingga kalimatnya laki-laki yang sayang sama istrinya. Ketika ditanya lagi, siapa ya Rasulullah laki-laki yang terbaik? Sedangkan Rasulullah tahu, dibisikkan oleh Jibril, orang ini malas. Ya, laki-laki yang bekerja dengan tangannya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menarik Pak, bahwa apapun kejadiannya itu adalah penembus dosa kita. Kalau saudara tahu betapa beratnya azab Allah, saudara pasti merasa ringan, hilang duit, hilang rokok, hilang dagangan, ya. Lalu bukan cuma hilang, kita tertimpa tangga pula lagi. Kan kadang-kadang kita gitu ya ngomongnya. Udah jatuh Ustaz, tertimpa tangga. Mending tangganya tangga semeter. Tangga 2 meter, di atasnya ada catnya lagi. Pokoknya kita mendeskripsikan kesusahan kita sendiri gitu loh. Padahal Allah ingin menolong kita dengan itu. Dosa kamu tuh banyak, gak sholat subuh aja. Atau telat saja lah, telat. Digantung tahunan di neraka. Tahunan digantungnya. Lalu kemudian kita kecopetan nih. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, tadi gak sholat subuh. Mudah-mudahan itu tukaran sholat subuh. Ya, terus kemudian kodok sholat subuh. Lamang kodok itu kan belum tentu kita jadi diampuni sama Allah kalau kemudian kita tidak minta ampun sama Allah kan. Nah, ada orang-orang yang tidak minta ampun sama Allah. Siapa coba? Kita. Kita ini kan gak rajin minta ampun sama Allah, betul gak? Lah Rasulullah yang sudah maksum saja 1 hari 100 kali. Coba saya pengen nanya, yang jujur. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak beristighfar 100 kali kemarin? Kemarin. Di TV nih, wah gak mau ngacung. Yang tidak beristighfar 100 kali kemarin. Ya alhamdulillah, berarti semua istighfar nih. Wih subhanallah. Lebih dari 100 kali. Jemaah anidah. Mau kan main. Padahal menunggu yang lain. Ada yang ngacung gak nih ya? Kita ini maaf. Orang-orang yang lupa. Kita yang ngomongin orang tuh asik gitu. Betul gak? Apa kita beristighfar tuh? Enggak tuh. Setelah kita beristighfar, apa kita minta maaf sama orangnya? Enggak tuh. Lalu ketika Allah menunggu, mana nih si fulan? Kok gak datang-datang? Ketika Allah melihat kita gak datang-datang, Allah yang datang. Kayak anak bos, kalau anak gak mandi kan kita yang mandiin. Emang kalau dimandiin mah sakit. Namanya gue dimandiin gak tahu boroknya di mana, main sikat aja jebret gitu. Tapi kalau kita datang sama Allah, kalau bahasa Agim mah, daripada Allah yang menggerinda kehidupan kita saja yang menggerinda dengan tangisan di malam hari, dengan menyusahkan diri berpuasa, itu menggerinda. Ya jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu dosanya kayak apa, lalu kemudian azab nanti di hari akhir itu seperti apa, lalu kemudian bisa ditebus hanya dengan mesin, kan kata Pak Ali Basah ada 8 mesin, lalu 5 udah dibawa kabur, 5 laku, udah laku tapi sama si perantara duitnya dimakan. Kalau emang gara-gara itu dosa kemudian Pak Ali Basah, istri, anak keturunan, orang tua, guru-guru, ya, yang kanan kiri depan belakang Pak Ali Basah lalu diampunin Allah. Malah kalau kita tahu kita serahkan lagi kalian 3. Baik ya Allah, ini bonus deh, 3 ambil lagi gitu. Betul itu. Dan Allah kan gak gratisan orangnya. Gak gratis. Allah nih gak, astagfirullahaladzim. Saya salah ngomong, bukan orang maksudnya.
Nggak gratisan gitu loh. Allah ini zat yang bukan menggratiskan. Dia syakurun halim. Ketika kita sudah sabar, diganti. Mesin yang tadinya 8, dibalikin lagi 8, ditambah lagi 8. 8 buat yang kemarin diambil sama orang, 8 ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. 12. Oh, saya coba-coba. Gimana ceritanya? Jadi ini waktu saya kekurangan modal, nah itu saya gade. Waktu kekurangan modal itu saya gade dan orang udah nyanggutin. Ya besok dibayar. Ya ternyata lungo. Hilang, dibawa kabur. Ya besok masuk ke rekening, udah hilang langsung begitu aja Pak Ustadz. Nah terus partner saya ada 5 orang. 90% menipu saya. Bahkan ada yang ngambil ini, saya minjam, ya diambil. Besok saya bayar nih barang, hilang juga, saya tagih nggak ada. Nah kemudian lagi ada yang, ini jual, besok saya bayar. Sekian ton, sekian ini habis juga, nggak dibayar juga. Jadi bisnis saya ini betul-betul hancur. Ya lumayan lah Pak Ustadz. Jadi dari kawan bisnis 100%, 95% ya menipu semua Pak Ustadz. Terima kasih. Makasih Bapak, makasih. Mudah-mudahan Pak Ali Basa dan seluruh persoalannya ditukar sama Allah dengan sorga seperti pembahasan hari ini ya. Nah, setelah ini Pak Ali Basa nggak usah konsentrasi di rasa sakit ya, nggak usah konsentrasi di rasa kehilangan barang. Oh saya kayak Ustadz Danu aja nih begini. Ustadz Danu begini ya. Salam buat Ustadz Danu ya. Jadi nggak usah nggak usah mikirin lagi itu. Loss. Nah tuh, yang ini belum didengar ya sama pemirsa. Berdiri lagi coba. 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 Ngomongnya sama ibu-ibu toh. Ya setelah itu ibu-ibu, kemudian ngambil kesimpulan kan tempat saya tuh saya ngontrak. Karena barangnya sudah habis, ya udah saya panggil anak-anak, remaja untuk belajar mengaji, membantu istri saya. Nah istri saya ini lulusan dari LBIK, jadi jemaahnya cukup banyak. Nah saya jadi membantu begitu. Nah mudah-mudahan kalau bisa ya rumah yang dikontrak itu bisa dibeli Pak Ustadz. Tapi uangnya nggak ada nih, gimana caranya Pak Ustadz? Ya doanya banyak lah itu. Rahasia Pak Ustadz sendiri yang tahu. Baik. Ya itu dia kan, ternyata ada kesempatan dari Allah apa coba? Kesempatan menjadi guru ngaji, Masya Allah. Benar loh Pak. Ada banyak orang yang kemudian setelah di PHK-nya malah jadi dekat sama Allah. Tadinya ketika dia tidak di PHK, dekatnya sama siapa? Sama bosnya kan? Ketika kemudian di PHK, dekatnya sama Allah. Dan anehnya, percaya omongan saya. Kerja nggak kerja sama Pak, kalau urusan makan aja sama sekolah anak. Ada. Sentuh saja sesuai dengan derajatnya Pak. Ya pada saat itulah saya bilang, nggak bisa kita pura-pura merasa kehilangan sampai kita kehilangan beneran. Pada saat kehilangan beneran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu momen apa nih? Kita minta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Supaya dalam setiap kesempatan kita dipimpin oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Menjadi orang-orang yang bersabar. Baik, hadis yang ke-38. Dituturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka musibah atau ujian ditimpakan kepadanya. Artinya apa Pak? Bapak Ibu ketika nanti ada punya persoalan hidup, sesungguhnya Bapak Ibu dipilih sama Allah gitu. Siapa yang ikut calon tes beasiswa? Kira-kira begitu kan? Dari sekian anak masuk camp. 5 anak nih masuk camp. Digojlok, di training, babat. Nah, akhirnya kemudian dapat penghormatan, dapat kemuliaan dan seterusnya. Subhanallah Pak. Coba deh sadarin ketika kita kemudian ada yang terjadi dalam diri kita. Satu, masih bagus Allah ngambilnya harta. Coba kalau kayak orang lain nih saya bacain ya.
Ini sekaligus kita minta doa dari pemirsa semua. Dari 0812 108 sekian. Assalamualaikum Ustadz, mohon doakan kakak saya yang bernama Fulana, saya tidak sebut namanya. 95% wajahnya sudah terpenuhi dengan kanker. Di wajahnya nih kanker yang daging, wajahnya sudah habis. Mohon didoakan mukjizat Allah sembuh atau akhiri penderitaannya. Karena dia orang baik dan ahli ibadah. Nah khusus ya yang ini saya bacain dulu sebelum kita doakan hadisnya. Hadis ke-39 dari Anas radhiyallahu an. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Jangan salah seorang di antara kalian menginginkan mati karena tertimpa kesulitan. Termasuk penyakit. Saya pengen bunuh diri aja Pak Ustadz. Enggak boleh tuh. Enggak boleh. Andaikan dia terpaksa harus berbuat seperti itu, maksudnya dia pengen milih mati gitu. Falyakul, hendaklah dia mengucapkannya yang sopan, yang santun nama Allah. Bagaimana bahasanya? Ahyini, Allahumma ahyini, ya Allah langsungkan hidup saya. Hidupin terus. Maka natil hayatu khairul li. Jika hidup ini memang lebih baik buat saya. Wa tawaffani, tapi wafatkan saja saya ya Allah. Idza kanatil wafatu khairal li. Jika mati itu lebih baik buat saya. Karena belum tentu mati itu lebih baik buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini tertimpa kesulitan. Belum tentu. Allah alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan. Baik, pemirsa, Ustadz Albar mana? Ustadz? Ya Ustadz. Iya. Didoain nikah lagi malah lari. Ustadz, bagaimana Ustadz menjaga kesabaran? Kan biasanya punya istri nih. Ya kan semalam 2-3 kali apa gimana gitu. Ya. Dikasih makan, maksudnya 2-3 kali kasih makan. Terus nggak ada istri terus gimana tuh? Ya dinikmatin aja Ustadz. Bahwa kita yakini innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalaulah kita senang bersama bini kita, sama anak kita, kenapa kita nggak senang kalau Allah bersama sama kita? Luar biasa. Coba ulangi kalimatnya, coba. Iya, bagus nih kalimat, cakep, coba. Kalau aja kita senang, kalau ditemani atau bersama dengan anak dan istri kita. Kalau kita senang ditemani istri dan anak kita. Kalaulah kita senang, terus? Ditemani istri dan anak kita, kenapa kita nggak lebih senang kalau Allah nemani kita? Masya Allah. Jadi nggak akan kawin lagi nih? Insya Allah. Ustadz Abar ternyata masih proses cerai ya? Belum cerai betul? Sudah selesai Ustaz. Oh udah selesai. Sudah selesai. Oh maksudnya kameramen. Iya kameramen nih. Ya, kita doain juga deh. Oh iya dia duda juga katanya. Duda juga ya. Oh jadi proses cerai udah selesai itu ya? Alhamdulillah. Ustadz sabar tuh, Redo? Insya Allah. Subhanallah, Ustadz mukanya emang muka orang sabar Ustadz. Beda sama saya lah, saya mau orang yang bawa gitu. Ustadz Albar nih, kita doain Ustadz Albar mudah-mudahan betul-betul dapat jodoh yang soleha. Amin. Ya, yang hafizah, ya mudah-mudahan insya Allah. Ustadz, ada penelpon mungkin dari? Iya, baik mungkin setelah penelpon nanti kita kasih persilakan jemaah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Rustam di Kelapa Gading. Oh iya, silakan Pak dengan Ustadz. Maaf, volume televisinya bisa dikecilin. Halo? Iya, baik. Silakan Pak langsung dengan Ustadz. Ustadz Danu apa Ustadz Albar? Ini acara nikmatnya sedekah diasuh oleh Ustadz Yusuf Mansur dan saya jadi hostnya. Ustadz Danu masih pergi haji. Oh. Iya, dengan Ustadz Yusuf Mansur. Silakan. Udah pulang Ustadz Danu ya? Udah pulang. Begini ya. Ustadz, saya nanya, ini kan dulu saya nikah, ada kesalahan surat kan, namanya Kusdewiyanti. Sedangkan nama aslinya itu Kusdewiyanti. Apakah saya harus memperlakukan itu dengan ulang atau gimana? Iya, baik. Oh, salah nama. Salah nama. Iya, baik. Ada lagi, Pak? Akad nikahnya itu bukan nama yang aslinya. Oh, nama yang ada di surat situ. Waktu ijab kabul sebut nama aslinya atau nama yang di surat itu?
yang di surat itu. Oh, yang di surat itu. Baik, Ustadz, ini pertanyaan fikih ya. Iya. Pertanyaan fikih kita baiknya hati-hati. Kita tanyakan nanti kepada Kiai Kosasi dan Kiai Masyuri Beldoi. Atau mungkin ada di antara yang hadir, ada yang lebih tahu. Kita memberi kesempatan yang lebih tahu untuk menjawab. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Ustadz Albar tidak lupa mengingatkan saya untuk mencari jawabannya insya Allah. Insya Allah. Baik, silakan buat Baik. yang ini. Jamaah yang sudah hadir, ada yang ingin tanya? Untuk Bapak yang tadi, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memaklumi. Amin. Ya, maha memaafkan, toh itu bukan kesengajaan kok, karena semua tidak tahu. Tapi nanti mengenai persis hukumnya seperti apa, nanti kita tanyakan kepada para guru dan para ulama. Baik. Fadl. Ya, silakan. Misi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bab yang kita bahas kemarin dan hari ini, termasuk sabar. Kalau Allah telah tetapkan seorang anak untuk mendapatkan rezekinya kita lahir, bagaimana dengan orang dewasa, Ustadz? Kadang-kadang orang dewasa kurang menyadari tentang rezeki dan apa yang dihidayahkan, apa yang diberikan oleh Allah. Seperti orang bunuh diri, terus orang putus asa dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik. Ya memang selama itu judulnya makhluk Allah, semua makhluk Allah itu dijamin rezekinya. Dan bahkan Allah tuh adil Pak. Sampai Rasulullah bersabda, hatta beras itu ya, biji gabah, padi atau apa gitu, makanan lah. Ada hak kita, terus Allah belum berikan, nggak akan dicabut nyawanya sampai masuk dulu ke kita gitu. Nah yang tidak disadari sama orang adalah, satu dia merasa itu rizkinya. Jadi ketika rizkinya itu hilang, dia marah. Terus juga merasa atau dia tidak tahu bahwa Allah lah yang memberikan rizki. Saya pernah ya konseling. Waktu itu saya masih Allah uji lah, masih pakai motor ya. Sekarang alhamdulillah saya bisa pakai mobil karena banyak jamaah yang punya mobil yang bisa saya pinjam, bisa saya kemudian pakai. Waktu dulu ketika saya masih pakai motor, tahun 2005 kalau tidak salah. Itu kemudian ada orang kaya yang manggil saya, Ustadz, kakak saya kepengen konseling sama antum. Saya waktu itu masih sangat belia lah. 5 tahun yang lalu saya usianya kira-kira berarti 28. Kata beliau begitu, saya tanya usianya berapa? Kira-kira 56. Kayaknya Ana Ji yang konseling sama abang antum. Enggak, antum kan ustadz. Ya sudah. Nah ketemulah sama kakaknya tuh orang. Lalu kemudian ditaruh nih saya dibilang sama dia, antum taruh motor di sini, antum naik mobil Ana. Begitu kata si kakak. Sama-sama rumahnya di Pondok Indah, cuman yang satu di belah sana, yang satu di belah sana. Motor saya disuruh ditaruh di situ. Saya taruh motor. Lalu kemudian saya ikut di mobil dia. Mobilnya waktu itu E260. Mercy E260 tuh tipe baru. Maaf ya Haji Panji ya, ini nyebut merek. Nah, ini Mercy terbaru. Tahun 2005 saat itu berarti ini mobil Grace. Mobil Grace kan, bukan mobil second. Begitu saya duduk, kalimat pembuka dari orang itu apa? Saya sudah gak punya apa-apa Pak Ustadz. Saya yang datang naik motor, terus yang mau konseling ini orang yang naik Mercy. Lalu dia bilang, saya gak punya apa-apa Pak Ustadz. Bingung saya. Gak punya apa-apa gimana saya duduknya aja di mobil E260 barunya dia. Terus jalan sepanjang jalan Pondok Indah tuh. Begitu belok ke perumahan dia, selesai lah cerita. Apa kata dia? Ya begitulah Pak Ustadz. Duit saya pun tinggal 1,7. Saya nyeletuk nih. Ini bocah nih. Namanya Yusuf Mansur, nyeletuk. 1,7 miliar. Ya miliar. Saya mau pingsan tuh. Saya naik motor, naik motor. Ampun, motor juga nyewa ojek. 2005 kan belum ada tuh Maha Kasih dulu. Belum ditayangin di TPI. Belum ditayangin ya dulu masih TPI. Belum tayangin, belum ada di TV, belum kenal lah orang. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah sesekali dinaikin sama Haji Panji atas izin Allah. Begitu sampai ke rumahnya lebih kacau lagi. Rumah rapet 2.
Lah rumah di Pondok Indah 2. Ada mobil ini, mobil itu. Kok? Karena ternyata derajat ukurannya beda. Kita orang ya makan, ya Allah, yang penting nasi anget, tempe juga masih panas, ya kan? Ada empalnya, ada ayam, ada lalapan, cukup lah gitu loh. Nggak mesti punya restoran gitu, betul nggak? Nggak mesti punya, ketika restoran tuh hilang, ya nggak apa-apa juga gitu. Ukurannya memang beda. Ada lagi satu orang sahabat saya, pengusaha juga, seorang ibu-ibu. Datang nih ngejar saya, waktu itu masih siaran di salah satu televisi. Ustadz, Ana datang jauh-jauh nih mau konseling sama antum. Masa antum gak mau nemuin Ana? Mau Bu, tapi sebentar saya lagi ada siaran dulu. Nah, saya punya temen nih, produser acara keagamaan. Gajinya saat itu dia 2,5 juta. Baru aja saya dapat omongan dari dia. Ji, gimana ya caranya ya? Duh, ini kok duit nih cuman 2,5 juta gitu. Saya baru ngomelin dia. Jangan ngomong baru cuman 2,5 juta ente. Banyak orang-orang yang tidak punya ladang amal, ente punya ladang amal. Naik-naikin ustadz kan Masya Allah. Ya tapi gimana lah sekarang nih gak ada lagi obyekan nih. Kalau dulu banyak obyekan, sekarang gak ada. Lagi ngomong begitu, terus saya ajak nih sarapan bareng sama tuh ibu. Kata tuh ibu, Ustadz ayo kita sarapan di hotel mana yuk. Namanya orang kaya. Lah saya bilang di sini aja lah, di sini gua ada kantinnya enak. Ada bilang, ya masa ngajak Ustadz TV makannya di kantin. Ya nggak apa-apa lagi, emang kenapa? Akhirnya ngalah dia, makanlah kita di kantin. Udah ngambil nasi gitu ya, makan nih kita bertiga nih sarapan. Silakan Bu. Ini teman saya yang produser nih, dengerin. Yang tadi ngeluh tentang 2,5 juta gajinya, dengerin si perempuan ini ngomong. Apa kata si ibu ini? Begini Pak Ustadz, saya tuh bingung ya. Kenapa penghasilan saya kok cuma 100 juta ya? Sebulan. Itu saya ngeliat tuh wajahnya teman saya nih. Keselak Pak. 2 juta. Kalau andai kita melihat yang bawah. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Linaftinahum fi. Kalau kita ngelihat yang lebih bersisa, ya sisa, Masya Allah. Begitu kita bawa nasi, ya kan, pak prasmanan, kesenggol orang, bedeng gitu kan. Tersisa nih melon atu, semangka atu. Itulah rezeki kita. Lalu kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar. Pada saat kita bersyukur dan bersabar, Masya Allah, di belakang kita bilang, Ji, ini aja punya anak. Betul. Jadi Pak, memang pengetahuan bahwa Allah yang ngatur, ngasih rizki, ini akan membuat, dan mampu melihat hal lain gitu loh. Tapi emang Masya Allah ya, mungkin istri saya ya yang tahu cerita ini. Saya pun pernah uji coba bunuh diri, pernah. Itulah pentingnya berjamaah. Betul, makanya saya bilang sama konselingan, kalau lagi ada yang datang, Ustaz saya pengen bunuh diri, silahkan. Ustaz, kok ngomong silakan? Bukannya harus Ustaz bilang nggak boleh? Lah, ini serius nggak mau bunuh diri? Lah kalau anak mah udah mau. Ketika di penjara, bawaannya udah pengen kayak orang-orang aja gitu. Udah pengen ngiket tali, gantung, mati dah. Enak kali mati. Terus kita nelen. Itu yang saya tulis di buku tuh cerita saya tuh. Kita makan nih Ji, makan obat-obatan nih sekali raup. Kagak bisa masuk, nyangkut. Malah jadi susah saya. Mati enggak, susah iya. Itu cerita anak. Masya Allah. Ya, bangsa kita udah mau lari, mau kabur aja kayak udah. Wah. Tapi subhanallah, Allah hadirkan teman-teman yang membesarkan hati. Allah hadirkan guru-guru. Ada yang nempelin dadanya, nempelin tangannya di dada saya. Jam, yang kamu butuhin tuh bukan duit. Yang kamu butuhin Allah. Kalau Allah kamu udah dapetin, beres urusan. Ada yang megangin tangan saya. Tahun 2003 ketika kemudian saya punya masalah yang kedua. Yang hitungannya besar dalam kehidupan saya. Istri saya yang menyelamatkan. Istri saya saat itu hitung mundur berarti 7 tahun. 7 tahun, saya 33, 7 tahun yang lalu berarti berapa? 26 tahun. Pada saat itu saya terkapar Pak.
Di depan mata saya ratusan juta lagi nih utang. Udah kayaknya udah nggak bakal kebayar dan kayaknya udah jalan jauh-jauh ternyata hasilnya segini doang gitu. Istri saya tuh alhamdulillah. Istri saya kemudian megangin kaki saya, mijitin tangan saya. Kakak semangat lagi dong, kan ada Allah. Kakak punya rahasia angka 11 kan, pakai dong rahasia angka 11. Tuh istri saya tuh Masya Allah. Emang harus ada orang lain Pak, makanya kudu ngaji, berteman sama yang positif. Kalau berteman sama yang sama-sama jatuh, ngumpulnya sama-sama jatuh, geng jatuh. Ya. Nah, ngumpul sama yang jomblo-jomblo, itu bahaya gitu loh. Kerjaannya apa? Jadi dogem, jadi ya maaf buat para jomblor ya. Tapi berkumpullah sama yang berumah tangga juga supaya ada informasi apa. Kalau enggak jadi pada ngisi waktu yang nggak benar. Nah berkumpul dengan yang sama-sama positif itu luar biasa. Atau berkumpul bersama orang yang positif, Masya Allah. Ya, siapa lagi Ustadz Albar yang mau nanya? Ada? Iya, baik. Nih Ustadz kita nih. Oh iya, ini. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, deketin Pak. Ustadz, nama saya Agus Soleh. Deketin. Saya tinggal di Cilincing, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Gus Soleh. Iya. Ini Ustadz, saya ini tiap hari Jumatnya punya kegiatan ngisi khutbah Jumat. Cuma yang sering Ustadz bentrok. Jadi kadang ada 2 jadwal, pernah 4 jadwal malah. Saya memang ngajar ngaji. Iya. Ini khotib Jumat ya? Iya, khotib Jumat. Nah yang saya pertanyakan Ustadz, kalau ada 2 masjid, yang satu ngasih 100. Itu masjid yang jauh, yang 2 jam perjalanan. Tapi masjid yang dekat ngasih 300. Sementara saya di rumah belum bayar uang sewaan. Anak saya bayaran nunggak. Saya sendiri kuliah Ustadz 3 semester belum bayar. Itu mesti masjid yang mana yang saya pilih gitu? Apa? Iya. Apa milih yang 100? Apa milih 300? Sedangkan dua-duanya ikhlas gitu. Iya, nggak ada yang 700 ya? Baik Ustadz, nanti kita akan jawab setelah iklan yang berikut ini ya. Iya, ada. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ini mudah-mudahan sedang tidak menyindir saya ya. Emang nih, ada hotel berbintang, ada gang sempit. Ada rumah orang kaya, ada rumah orang miskin. Yang mana yang kita pilih? Emang ini persoalan buat para ustadz, termasuk kayak saya. Maka saya teringat sekali omongan saya punya ibu, saya punya bibi. Ya, Ibu Haji Hurulin, Ibu Haji Humrifah, saya punya encang juga. Ada Cang Titi, ada Cang Nani, ada Cang Akib. Orang tua saya nih, para ustadz, yang nggak tahu tuh gimana mereka seperti punya satu feeling bahwa saya akan jadi ustadz, akan jadi dai. Apa kata beliau-beliau? Kalau nanti kamu jadi ustadz, 1, jangan milih tempat. Hitungannya bagaimana? Yang mana yang lebih dulu? Bukan persoalan duitnya. Tapi yang mana yang lebih dulu? Kalau yang lebih dulu adalah yang 300.000, bukan persoalan. Kita hajar yang 300.000. Bukan berarti kita milih yang 300, afwan nih, karena yang 300 duluan. Tapi kalau emang yang kita pilih, yang masuk duluan adalah yang 100.000, baru kemudian yang 300.000, tetap ustadz, pilih yang 300. Ya ini cara ustadz. Yang 100.000 badalin nama yang lain. Badalin nama yang lain. Boleh nggak? Boleh. Nawaitunya apa? Bukan nawaitu memilih, tapi nawaitu mengajarkan. Mengajarkan siapa? Menggenerasi orang. Kalau ada 4 jadwal kita pasti milih 3 dong. Yang nggak boleh adalah begini. Aneh tetap milih yang 100 nih ya. Ente gantiin aneh. Tuh ada yang 300 tuh. Jalan sana aja. Tapi bagi 2 ya. Pego-pego. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ada yang lebih ahsan lagi Ustaz. Ada yang lebih baik lagi. Apa yang lebih baik? Ustaz pilih yang 100. Ya. Lalu kemudian duitnya pun jangan diterima. Sedekahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ustaz pulang diomelin bini. Udah milih yang 100 lu gak bawa duit lagi.
Insya Allah Ustaz, insya Allah akan ada kemuliaan karena kita memilih yang becek-becek. Saya sempat disentil sama orang, kadang-kadang setan nih naik, pengen ngomong gitu tentang amal soleh. Tapi ya sudahlah. Nah karena ini ada pertanyaan, dan ini dilihat sama TV, saya katakan. Ustadz muda suka ngelihat ya, yang lebih muda dari saya nih yang bawaan. Kayak yang TPI dulu, pada ngelihat mobil kita keren-keren, rumah kita bagus-bagus. Caranya bagaimana? Caranya begitu Ustaz. Tuh istri saya tuh. Bagaimana istri saya memilah ketika dapat amplop. Kita pilah 91. Umpama ada amplop 100.000, kita 10.000. Ya 90.000 orang. Maka ketika ada ustadz baru yang newcomer, yang otaknya masih kadang-kadang duit, masih ngelihat, apalagi seniornya emang suka ngajarin yang nggak bener lagi, mobilnya bagus-bagus gitu, kayak saya nih nggak bener nih ngajarinnya. Tapi kita nggak make juga orangnya marah Ji. Nanti make dong mobil dari aneh. Iya, kita nggak make orangnya jadi nanya lagi, mana mobil dari saya, kok nggak dipakai? Itulah kita pakai kan. Nah saya bilang caranya begitu Ustaz. Kalau emang mau mulia, motor satu-satunya yang nganterin kita ke sana kemari, itu yang disedekain. Top. Habis itu nggak bisa ngajar lagi dah. Tapi Ustadz perhatikan, malah ada jemputan. Malah ada tawaran yang nganter. Ustadz nggak ada motor, aneh yang nganter deh. Masya Allah, tadinya harus pakai helm, harus pakai jaket, harus kemudian nyocokin kunci pengaman. Harus ngisi bensin. Ini ada murid kita yang bawa mobil. Coba perhatiin Ustadz. Anak awalnya begitu tuh awalnya. Nganter. Apa kata dia? Anak capek Ustadz nganter antum. Antum bisa nganter kan? Bisa. Anak tinggal aja mobilnya. Emang dari kemarin anak mau ngomong. Dari kemarin anak mau ngomong. Ya Allah. Pak, Bu, di tengah kita juga ada tamu. Mudah-mudahan 2-3 menit beliau bisa men-share kepada kita semua apa yang menjadi pengalaman beliau. Ya. Silakan mana nih Pak Haji kita ini. Afwan. Ustaz, agak belah sini boleh? Ya. Ada pengalaman apa Pak Haji yang bisa dikasih? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang sudah di PHK sama pemerintah tapi ya. Saya pegawai kecil di kementerian, 5 tahun udah siap-siap. 5 tahun sudah siap-siap dan kebetulan kenal-kenal di TV sama Ustadz muda ini. Jadi saya ikutin segala macam. Intinya apa yang saya buat itu belum 100%. Pasti sekitar 30%. Seperti yang Pak Ustadz bilang kemarin itu soal Al-Baqarah 1-4 ya. Itu subhanallah yang diberikan nama Allah berkali-kali berlipat-lipat. Rezeki kan bukan hanya uang saja Ustadz ya. Ya anak, ya sekolah segala macam, kerjaan segala macam. Ya termasuk saya juga walaupun sekarang sedang diuji juga alhamdulillah saya sudah dipotong kakinya ya. Tapi alhamdulillah karena saya diabetes ya. Ya, tapi tetap masih senang masih bisa lihat haram dengan teman-teman juga ya. Ya udah jadi saya selalu mengajak teman-teman untuk tetap menggali seperti Ustadz bilang ya. Begitu di PHK kita sedih juga. Kenapa baru sekarang mendekat kepada Allah? Ya. Harusnya dari dulu juga ya. Jadi ilmu itu memang mendekat, ibadah itu harus kita yakini. Allah benar-benar memberi, subhanallah memberi lebih dari yang Pak Ustadz bilang. Kita nggak jujur sama Allah, ternyata Allah lebih baik sama kita. Saya kira itu aja testimoni dari saya ya. Saya juga insya Allah mau berangkat lagi nanti ikut ya. Terima kasih. Makasih. Ini ada kalimat yang menarik. Penyesalannya bukan karena ketimpa musibah. Penyesalannya bukan karena di PHK, tapi kenapa nggak dari dulu? Nah makanya yang masih muda ya, kayak muda nggak? Muda apa tua? Ini sahabat saya nih. Nah ini masih muda ya. Kita yang masih muda ini beruntung sekali Pak. Beruntung sekali. Ya, kalau misalkan kita terlambat, subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung kita punya taklim.
Saya punya sahabat nih lagi mendengar, namanya Pak Naja. Dia punya warung di Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Naja, kemarin beliau mewakafkan dia punya apartemen. Jadi sedekah produktif. Jadi ingat sedekah produktif, kalau ibu bapak ada yang punya pom bensin, ya 2-3 biji, 1 kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya rumah makan, mungkin 2-3 biji, 1 kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita kemudian jual, tapi hasilnya yang kita kunci untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada punya kontrakan 5-6 pintu, ya, sedekahkan 1 kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang punya istri lebih dari 1, sedekahkan. Bercanda ya. Oh, ini nggak boleh bercanda sih Yusuf Mansur. Padahal kan boleh aja. Nggak boleh ya? Aduh iya ya, haram-haram, iya ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya buat yang punya sifatnya kira-kira produktif, Mbok coba sekali-kali jangan sedekah 2,5%, tapi sedekahin sumurnya gitu loh. Ya, ini punya proyek nih lagi berjalan, dapat lagi proyek kedua. Nah bilang sama Allah, proyek yang kedua buat engkau deh ya Allah. Jangan begini nih, ini udah 2 proyek nih Ustadz, kalau ada lagi, jangan, yang udah dikerjain dong. Ya, punya klinik 24 jam, di sini, 1 kasih kepada Allah. Punya rumah sakit sini, kasih kepada Allah. Seperti itulah. Makasih Pak Naja, mudah-mudahan langkah Pak Naja diikuti oleh kawan-kawan dari tempat yang lain. Amin. Terima kasih buat para donatur sedekah produktif sudah mulai mengalir. Ya, mudah-mudahan semakin banyak entrepreneur muslim yang punya banyak kemampuan dan kehandalan yang bisa kita biayai, yang kemudian berubah dari mustahik menjadi muzaki. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz Albar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dengan izin Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Dan Allah jadikan kita insan-insan yang senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.